Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufla Rosada. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang atau hak atas kekayaan intelektual yang terdiri dari materi yang pertama pengertian haki, yang kedua macam-macam haki, yang ketiga fungsi dan tujuan haki, yang keempat sifat dan dasar hukum haki, yang kelima pentingnya haki. Langsung saja, mari kita simak materinya bersama-sama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Johari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda atau zat and res, yang mempunyai objek intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat imaterial. Maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Dengan begitu, objek utama hak atas kekayaan intelektual adalah karya, ciptaan, hasil buah pikir, dan intelektualitas manusia. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan atau produk pemikiran manusia, atau disebut the creation of the human of mind. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, karsa, rasa setiap individu maupun kelompok. Nomor 1, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002, Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial. Yang dimaksud dengan hak milik imaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh. Sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam penerbitan buku berjudul Manusia Setengah Salmon. Di dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi di dalam buku tersebutlah yang dihak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Dijadikan milik negara, 5. Perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah. Dalam video ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau mirip dengan produk tersebut. Yang termasuk ke dalam hak kekayaan industri yaitu hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi.
Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia. Di sini saya akan memberikan materi tentang hak merek. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk atau jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk tersebut. Ada baiknya merek suatu barang atau jasa untuk dihak patenkan, sehingga pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentu dan kreativitas dalam pemberian nama merek suatu produk atau jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok, organisasi atau seperti perusahaan dan industri, agar dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomiannya dengan tanpa ada rasa was-was terhadap pencurian nama merek dagang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Aditya Daiman. Saya akan menjelaskan tentang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjelaskan hak tersebut. Jangka waktu pelindungan hak ini diberikan selama 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial. Hak ini beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Sanksi yang diberikan untuk masalah desain tata letak sirkuit terpadu berupa pidana dan denda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Syarat pengajuan perlindungan sebagai haki meliputi prinsip perlindungan otomatis dan perlindungan yang diberikan selama kerahasiaannya terjaga. Pemilik haki berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakannya. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah sampai dengan masa di mana rahasia itu menjadi milik publik. Sekian, terima kasih. Fungsi dan tujuan haki. Haki memiliki fungsi sebagai berikut, diantaranya 1. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat menjadi bahan pertimbangan dan penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Yang keempat, alat pelindungan menjamin hak komersialis. Yang kelima, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Yang keenam, advertisi untuk meningkatkan value atau nilai produk. Tujuan-tujuan haki yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Yang kedua, agar peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki.
Yang ketiga, agar peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Masripa. Saya akan mempresentasikan mengenai sifat dan dasar hukum hak asasi. Hukum yang mengatur hak asasi bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan hak asasi harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan. Hak asasi yang dilindungi di Indonesia adalah hak asasi yang sudah didaftarkan di Indonesia. Dalam penetapan hak tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar tersebut antara lain, pertama, perjanjian internasional, di mana perjanjian internasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Berne Convention pada tahun 1883, hak cipta. Yang kedua, Paris Convention pada tahun 1886, yaitu paten, merek, dan desain industri. Yang ketiga, Perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, WTO pada tahun 1994. Dan yang keempat yaitu konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis, antara lain WCT, WPPT, dan Madrid. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nasional. Undang-Undang Nasional juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pentingnya hak atas kekayaan intelektual atau haki. Memperbincangkan masalah haki bukanlah masalah perlindungan hukum semata. Haki juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual atau haki memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization atau WIPO dinyatakan pula bahwa haki memberkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Secara umum, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem haki yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi atau temuan, dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem haki nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga teknologi dan bisnis. Dan sistem pelindungan yang baik terhadap haki dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi pembahasan kali ini. Jadi, hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang serta sangat berperan penting dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra ataupun seni yang dihargai oleh penciptanya yang menciptakan ide yang kreatif dan inovatif serta tidak untuk dijatuhkan, hasil karya seseorang serta berguna untuk perusahaan dan industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Untuk itu, sistem haki diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karyanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.